Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada tema 9, sungguh kayanya negeriku. Subtema 1, pembelajaran 4. Pernahkah kalian membayangkan hidup tanpa ada listrik dan air bersih? Tentu akan berasa tidak menyenangkan. Kalian akan kesulitan untuk menyalakan peralatan listrik dan kesulitan untuk mandi serta minum. Oleh karena itu, bersyukurlah jika saat ini masih bisa memperoleh pasokan listrik dan air bersih dengan mudah. Karena tidak semua orang seberuntung kalian. Salah satu cara bersyukur adalah dengan menggunakan listrik dan air bersih secara hemat. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar kalian tetap bisa memperoleh pasokan listrik dan air dengan mudah. Berikut ini adalah salah satu contoh poster hemat energi dan hemat biaya. Ayo hemat energi, matikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan. Hemat energi dan hemat biaya adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Hal itu perlu dilakukan karena energi yang kita pergunakan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mempergunakan energi dengan sehemat mungkin. Apabila menghemat energi, maka kita pun hemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat adalah energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang keberadaannya tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Listrik sangat penting dan cukup berpengaruh dalam keberlangsungan hidup manusia. Pada masa sekarang ini, listrik berperan penting dalam membantu pekerjaan sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contohnya adalah PLTN, PLTS, dan PLTA. Sudahkah kalian menghemat energi? Mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita melakukan penghematan terhadap energi listrik. Cara menghemat energi listrik: yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. 2. Menyalakan lampu apabila diperlukan saja. 3. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. 4. Mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang kelima adalah mempergunakan listrik dengan seoptimal mungkin. Tadi sudah dijelaskan tentang cara menghemat listrik. Sekarang, hak dan kewajiban konsumen listrik. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan. Konsumen listrik memiliki hak dan kewajiban. Berikut adalah hak konsumen listrik. Yang pertama, mendapat pelayanan yang baik. 2. Mendapatkan tenaga listrik dengan mutu dan keadaan yang baik. 3. Mendapat pelayanan dan perbaikan. Yang keempat, mendapat ganti rugi apabila ada pemadaman. Yang kedua, kewajiban sebagai konsumen listrik. Yang pertama,
menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen. 2. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai keperluan. Dan yang ketiga, membayar tagihan listrik. Manusia dan lingkungan. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan. Manusia makhluk dominan di muka bumi, sehingga seluruh kegiatannya akan mengakibatkan perubahan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan memiliki hubungan dengan manusia. Lingkungan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Dengan demikian pula kehidupan manusia akan berpengaruh di lingkungan tempat hidupnya. Berikut ini adalah dampak positif dan negatif perubahan lingkungan. Yang pertama, perubahan lingkungan dapat berpengaruh baik secara positif maupun negatif. Pengaruh positif bagi manusia terjadi karena manusia mendapatkan untung dari perubahan tersebut. Adapun pengaruh tidak baik terjadi karena perubahan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan lingkungan untuk menyokong kehidupan. Yang pertama, dampak baiknya adalah manusia memanfaatkan lingkungan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan cara positif, yaitu reboisasi, menanam kembali. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif ini terjadi dengan hal-hal yang dilakukan manusia terhadap lingkungannya. Misalnya, penggundulan hutan, pembakaran hutan untuk ladang ataupun lahan baru, dan pembebasan lahan untuk permukiman. Hal-hal tersebut akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Pengaruh timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Disebut pula sumber daya biotik. Yang B, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Contohnya air, tanah, mineral, bahan tambang, dan lainnya. Pemanfaatan alam. Dalam pemanfaatan alam, manusia terkadang tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia, antara lain pencemaran lingkungan dan degradasi lahan. Pencemaran lingkungan ini meliputi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Sedangkan yang degradasi lahan adalah proses berkurangnya daya dukung lahan terhadap kehidupan. Degradasi lahan merupakan bentuk kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lingkungan oleh manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Bentuk degradasi lahan dapat berupa lahan kritis, aktivitas manusia terhadap lingkungan, ekosistem laut, kerusakan hutan. Berikut adalah contoh pencemaran udara. Pencemaran udara ini disebabkan oleh asap sisa hasil pembakaran, khususnya bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara, yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, dan mesin-mesin pesawat terbang atau roket. 2. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena sampah plastik ataupun sampah organik yang
tidak dapat diuraikan di dalam tanah. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk atau obat-obatan kimia yang digunakan secara berlebihan dalam pertanian, sehingga tanah kelebihan zat-zat tertentu yang justru dapat menjadi racun bagi tanaman. Pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena masuknya zat-zat polutan yang tidak dapat diuraikan dalam air, seperti deterjen, pestisida, minyak, dan berbagai bahan kimia lainnya. Yang terakhir, pencemaran suara. Pencemaran suara ini tingkat kebisingan yang sangat tinggi dapat mengganggu kehidupan manusia. Pencemaran suara dapat ditimbulkan dari suara kendaraan bermotor, mesin kereta api, mesin jet pesawat, mesin-mesin pabrik, dan instrumen musik. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan sholat 5 waktu. Jangan lupa untuk like dan subscribe pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.